Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nahlan Nurul Izzah, Endah Ratna Pratiwi, dan Takbuzu Diaul Haq akan memaparkan makalah dan PPT yang berjudul Sistem Nilai Budaya. Jadi apa sih itu sistem nilai budaya? Pertama, sistem secara bahasa diambil dari bahasa Yunani sustema, yang berarti satu kesatuan yang berasal dari komponen yang saling terhubung guna mencapai tujuan bersama. Lalu menurut C.W. Charchman, sistem berarti seperangkat bagian yang dikoordinasi untuk melaksanakan suatu tujuan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya sistem bermakna suatu komponen ataupun perangkat yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan bersama. Lalu selanjutnya, nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya ini berarti nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan terhadap karakteristik tertentu yang dapat dijadikan acuan dalam berperilaku. Nilai budaya ini bersifat umum, luas, dan tidak konkret. Maka nilai budaya dalam suatu masyarakat tidak dapat diganti dalam waktu singkat. Dalam masyarakat, beberapa nilai budaya satu dan yang lain saling berkaitan sehingga menjadi sistem yang merupakan pedoman konsep ideal dalam kebudayaan. Selanjutnya, sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya merupakan tingkat tertinggi dan abstrak dalam adat istiadat. Karena nilai budaya merupakan konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran sebagian warga dari suatu masyarakat, mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, serta penting dalam hidup mereka, sehingga berfungsi sebagai pedoman. Menurut C.K. Coghorn, yang sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan itu mengandung 5 masalah dasar dalam kehidupan yang dapat dijadikan sebagai landasan. Mengenai 5 masalah tersebut akan dijelaskan oleh pemakalah selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Monggo, Mbak, macam-macam nilai budaya bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya macam-macam nilai budaya. Di sini dijelaskan tentang nilai budaya yang bersifat umum dan luas. Maka dari itu, nilai-nilai budaya tidak dapat digantikan dengan yang lain. Yang pertama, masalah tentang hakikat hidup manusia. Pada dasarnya, ada kebudayaan yang melihat hidup manusia sebagai hal yang buruk. Misalnya agama Buddha melihat tindakan manusia sebagai yang memendamkan hidup baru dan meninggalkan semua upaya yang mencapai tujuan bersama. Namun kebudayaan lain yang melihat hidup manusia dapat berusaha untuk menjadikannya menjadi indah. Yang kedua, masalah tentang hakikat karya manusia. Maksudnya di sini adalah bahwa beberapa kebudayaan percaya bahwa karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup kebudayaan lain. Percaya bahwa karya manusia bertujuan untuk memberikan kehormatan, dan ada kebudayaan lain yang percaya bahwa karya manusia adalah dorongan untuk kehidupan yang menghasilkan lebih banyak karya. Yang ketiga, masalah tentang hakikat kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Maksudnya itu kebudayaan percaya bahwa kehidupan manusia
di masa lalu itu berdasarkan peristiwa masa lalu. Namun sebaliknya yaitu ada kebudayaan di mana setiap individu memiliki pandangan waktu yang terbatas. Kemudian yang keempat, masalah mengenai dasar hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Ada beberapa kebudayaan yang menganggap alam begitu dahsyat sehingga manusia hanya dapat menyerah tanpa melakukan apa-apa. Namun sebaliknya, ada kebudayaan lain yang menganggap alam sebagai lawan manusia dan mewajibkan manusia untuk selalu berusaha menaklukkannya. Yang terakhir, masalah tentang hakikat hubungan manusia dengan sesama. Ada beberapa budaya menganggap bahwa hubungan vertikal antara manusia dengan manusia adalah hal yang paling penting. Tingkah lakunya akan didasarkan pada figur pemimpin. Hubungan horizontal antara orang dengan orang lain sangat penting dalam kebudayaan lain. Sifat ini akan menyebabkan individualisme hanya dalam kebudayaan yang tidak menganggap manusia tergantung pada orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep-konsep nilai budaya. Dari Otterson Peiro pada tahun 1994 mengemukakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman dan prinsip dalam bertindak maupun bertingkah laku. Menurut Koenta-Janingrat, nilai budaya adalah sebuah konsepsi yang hidup dalam pikiran sebagian besar masyarakat. Hal-hal yang mereka anggap mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat yang dijadikan orientasi dalam bertindak. Oleh karenanya, nilai budaya yang dimiliki seseorang dalam menentukan cara alternatif, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Menurut Clyde Kluckhohn pada tahun 1994 mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi yang berpengaruh pada perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dengan alam, hubungan orang dengan orang tertentu, dan tentang hal-hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, yang mungkin berkaitan dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia. Berikutnya menurut Sumatmadja tahun 2000 mengatakan bahwa pada perkembangan penerapan budaya dalam kehidupan berkembang pula nilai-nilai yang melekat pada masyarakat yang mengatur keselarasan serta keseimbangan nilai tersebut dikonsepsikan sebagai nilai budaya. Selanjutnya, bertitik tolak dengan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melakukan aktivitas sosialnya selalu berdasarkan atau berpedoman pada nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup pada masyarakat itu sendiri. Maksudnya, nilai tersebut banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik secara individual, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Suatu nilai apabila telah
membudaya dalam diri seseorang, maka nilai tersebut akan dijadikan sebuah pegangan atau petunjuk dalam bertingkah laku. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong, budaya malas, dan lain sebagainya. Jadi, secara universal, nilai merupakan dorongan seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Berikutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Monggo, Mbak. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang sistem-sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya di sini itu memainkan peran penting dalam membentuk identitas masyarakat dan mempengaruhi tindakan individu. Hal ini mempengaruhi pengambilan keputusan, etika, hubungan antar individu, serta politik perubahan sosial dalam masyarakat. Pada sistem nilai budaya ini bisa berubah seiring berjalannya waktu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti globalisasi, teknologi, migrasi, dan perubahan sosial yang bisa menciptakan konflik dan penyesuaian dalam masyarakat tersebut. Di sini akan dijelaskan tentang sistem-sistem nilai budaya. Yang pertama itu ada norma-norma sosial. Maksudnya norma-norma ini itu merupakan aturan yang mengatur bagaimana individu tersebut berperilaku pada masyarakat, termasuk etika dalam interaksi sosial, norma berpakaian, dan cara berbicaranya. Yang kedua, ada agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan itu memainkan peran kunci dalam membentuk moralitas, pandangan tentang kematian, dan praktik keagamaan dalam budaya. Yang ketiga, hierarki sosial. Beberapa budaya memiliki hierarki sosial yang sangat kuat karena menentukan status dan peran individu dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, nilai-nilai kekeluargaan itu nilai-nilai yang berkaitan dengan keluarga. Contohnya persatuan keluarga, peran gender dalam keluarga, dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga. Hal ini juga merupakan bagian penting dari sistem nilai budaya. Yang terakhir ada individualisme dan kolektivisme. Beberapa budaya mungkin menekankan kepentingan individu, sementara yang lain lebih menekankan kepentingan kelompok atau kolektif. Sistem nilai budaya memainkan peran sentral dalam membentuk identitas suatu masyarakat dan mempengaruhi perilaku individu di dalamnya. Selanjutnya, pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pentingnya sistem nilai budaya. Pertama, pengambilan keputusan. Nilai budaya memengaruhi cara individu dan kelompok membuat keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan. Yang kedua, pertimbangan etis. Maksudnya nilai-nilai budaya itu membantu individu menentukan apa yang dianggap benar atau yang dianggap salah dalam situasi tertentu, membentuk etika individu dan etika sosial. Yang ketiga, pengaruh pada hubungan antar individu. Sistem nilai budaya memengaruhi cara individu berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, yang bisa memengaruhi hubungan sosial dan profesional. Kemudian yang terakhir, kepentingan sosial dan politik. Maksudnya, nilai budaya itu memainkan peran dalam politik dan perubahan sosial dalam masyarakat. Bisa memengaruhi dukungan terhadap kebijakan ataupun gerakan sosial tertentu. Perubahan dalam sistem nilai budaya merupakan hal yang wajar dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti globalisasi, teknologi, migrasi, dan perubahan sosial. Perubahan seperti ini
itu sering memunculkan konflik dan perubahan dalam masyarakat yang perlu disesuaikan. Dan presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kritik, saran maupun sanggahan. Bisa di komentar ya teman-teman, kolom komentar yang telah disediakan di channel YouTube kita. Ya, saya tutup presentasi pada kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.